Terima kasih Anda masih bersama kami di Kaltara Bicara dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Pak Dwi dan juga Pak Dharma. Begitu, kita sudah membicarakan banyak hal mulai dari apa arti itu kemerdekaan dan juga berbagai hal lainnya. Begitu, dan ini ada satu hal yang menjadi pertanyaan bagi saya begitu Bapak. Kalau misalnya kita lihat di generasi muda saat ini kan tantangan kemerdekaan itu kan cukup banyak begitu ya. Berbeda dengan pada masa-masa sebelumnya. Dan saat ini kan era media sosial dan juga informasi datang itu kan dari berbagai macam hal juga. Sementara kita masih, kalau kita lihat penguatan nasionalisme di masing-masing generasi sekarang ini kan tidak semasif dulu. Apakah sependapat atau tidak? Kalau dari Pak Dwi? Iya, memang kalau kita boleh membanding-bandingkan ya, zaman saya sekolah dulu gitu kan, dengan sekarang memang lebih minim masifnya. Nah, makanya kita saat ini harus tetap berjuang untuk memasifkan itu. Makanya tadi saya munculkan bahwa sekarang sudah ada namanya program KKRI, Kop Kadet Republik Indonesia, yang digelar oleh masing-masing komando wilayahan di tiap-tiap kodim. Nah, salah satunya itu membentuk karakter, membentuk kepemimpinan generasi muda saat ini. Itu. Kemudian setiap tahun juga rekrutmen untuk paskibraka saya lihat cukup bagus, cukup aktif. Nah, itu salah satu dari kita dalam tetap untuk generasi muda itu tetap berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas kecintaannya terhadap tanah air. Karena di dalam penggembelengan paskibraka juga pasti itu isinya, termasuk pramuka dan lain sebagainya. Dan itu tidak boleh hilang. Ya memang makin zaman berubah, teknologi semakin tinggi, perkembangannya tentu akan ada hal-hal yang akan mengikis nilai-nilai kita itu semua. Tapi kita tidak boleh menyerah. Tetap harus kita pertahankan program-program tadi itu. Bagaimana caranya tetap generasi muda dapat kita bina. Bahkan dari Presiden RI sendiri sudah membentuk sekolah-sekolah rakyat, sudah membentuk sekolah-sekolah Garuda, sudah memperbanyak sekolah-sekolah Taruna Nusantara di wilayah. Salah satunya untuk memasifkan lagi kepada generasi muda kita untuk lebih berkarakter, mempunyai jiwa nasionalisme dan patriotis. Harapannya 2045 Indonesia Emas dapat tercapai. Kira-kira gitu, Pak. Baik. Kalau dari Pak Dharma ini, apakah dengan rutin yang setiap tahunnya ada upacara 17 Agustus di berbagai daerah, kemudian mungkin pemasangan atribut bendera di depan rumah atau bagi-bagi bendera itu sudah menjadi salah satu upaya yang masif dilakukan untuk memperkokoh nasionalisme atau seperti apa? Ya, itu salah satu untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Kita ada beberapa program, kemarin juga kita launching berkaitan dengan pembagian bendera. Kita ikut sertakan seluruh elemen masyarakat, tetapi bukan untuk membagikan benderanya, tetapi rasa nasionalismenya mereka, bahwa ini hari istimewa kita. Kita harus menghormati, kalau bukan kita siapa lagi yang menghormati kemerdekaan ini. Kita gugah melalui kegiatan-kegiatan, termasuk juga kegiatan yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan. Kita ajak mereka, ayo mari bersama-sama kita galakan hari kemerdekaan ini. Kita isi, termasuk juga kita memastikan bahwa seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulungan memasang bendera mulai tanggal 1 Agustus sampai 30 Agustus. Dan itu kita pastikan memasang, karena sudah surat edaran Bapak Bupati, sudah sampai ke kelurahan dan desa. Sudah kita pastikan, dan kita juga berkomunikasi dengan camat, memastikan wilayahnya agar masyarakat dapat memasang bendera merah putih dengan kesadarannya sendiri bahwa kemerdekaan itu harus kita hargai. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menghargai dari kemerdekaan itu? Ya banyak lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk juga event-event membangkitkan inovasi-inovasi para pemuda KNPI, dan juga dari organisasi-organisasi yang lain.
dengan berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengisi kemerdekaan. Kegiatan itu tidak lain ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, termasuk ke program-program tentu yang dari Kesbangpol yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tusi kita. Baik, saya melihat bahwasanya dari TNI hadir di tengah-tengah masyarakat, Kesbangpol juga seperti itu. Begitu. Ini hanya intermezzo saja sebetulnya, Bapak. Ya. Saya penasaran karena sering hadir di tengah masyarakat, pasti menemukan atau mendapatkan pengalaman berkesan saat istilahnya memperkokoh nasionalisme begitu ya. Pengalaman berkesan apa yang sering ditemukan atau sampai sekarang masih teringat-ingat? Mungkin saya mulai dari Pak Dharma deh. Belajar dari orang-orang tua dulu. Orang-orang tua dulu itu tidak ada sekat di antara mereka. Dia mau agama apapun, dia mau suku apapun. Pernah terjadi dari keluarga saya datang jauh-jauh ke Tanjung Selor, yang dicari bukan keluarga yang dekatnya dia, yang dicari temannya dia. Kebetulan temannya itu orang Chinese. Begitu juga dengan yang lain, kalau saling berkunjung itu satu sama lain tidak ada sekat suku dan segala macam. Nah dari itu saya coba berdiskusi dengan teman-teman yang ada sekarang ini, dan saya bergembira sekali dengan komitmennya Pak Bupati Bulungan dengan seluruh Forkopimda yang ada di Bulungan. Punya komitmen itu tidak ada sekat itu, yang adalah warga Kabupaten Bulungan. Siapapun dia membangun Kabupaten Bulungan, dia adalah warga Kabupaten Bulungan. Itu yang mempererat, memperkuat, memperkokoh persatuan yang ada di Kabupaten Bulungan, yang hari ini kita rasakan. Baik, saya pernah dengar kalimat itu juga waktu itu. Memang waktu saat itu hash on waktu di Chinatown. Memang saya waktu itu live di sana. Betul. Dikatakan bahwasanya kalau sudah berada di Bulungan dan kita membangun bersama, itulah warga Kabupaten Bulungan. Betul. Saya sepakat, dan itu berkesan sekali ketika didengar. Terima kasih Pak Dharma. Kalau dari Pak Dwi sendiri, apalagi yang sama-sama nih sering terjun di masyarakat, ada pengalaman berkesan apa yang sudah ditemui ketika saat memperkokoh rasa nasionalisme begitu? Ya kurang lebih sama ya, karena kan saya juga pencinta ngopi ya kan. Jadi kalau udah ngopi itu kita nggak melihat si A si B asalnya dari mana, kaya atau miskin, ya saling guyup kita. Nggak itu dia pejabat atau bukan pejabat, guyup kita. Gitu. Luar biasa Bulungan kan. Berarti guyup ini menjadi kesan yang kita dapatkan sebagai orang pendatang begitu ya Pak Dwi ya. Tapi karena ini setelah 81 tahun Indonesia merdeka begitu ya, kalau menurut Pak Dwi dan juga Pak Dharma sendiri, apa yang harus kita perjuangkan bersama begitu untuk NKRI tercinta ini, apalagi sudah berusia 81 tahun begitu? Pak Dwi silakan. Iya, kalau saya simpel aja, mempertahankan itu kan sebenarnya lebih sulit daripada merebut ya kan. Nah, tugas kita inilah sekarang di 81 tahun yang sangat-sangat cukup sudah dewasa sekali Indonesia merdeka. Harapan kami, mungkin harapan juga semua orang, bahwa tiap-tiap orang, tiap-tiap individu dapat mengabdikan dirinya kepada bangsa ini, apapun itu profesinya. Petani menjadi petani yang baik, jadi tentara yang baik, jadi karyawan yang baik. Dan tentunya kalau masing-masing individu dapat mengerti, paham akan keberadaannya, akan tanggung jawab profesinya, itu tentu saja ke depan kita Indonesia akan lebih maju lagi. Baik, ke depan Indonesia lebih maju lagi. Maju lagi. Kalau dari Pak Dharma? Ya bagaimana? tentu saya berharap aja kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan untuk bersama-sama bersatu padu untuk memajukan terus Kabupaten Bulungan ini untuk menjadi garda terdepan di Kalimantan Utara. Kita tidak usah lihat perbedaan yang lain-lain, tidak usah kita membuang begitu besar energi yang tidak perlu. Mari kita bersama-sama generasi muda ciptakan inovasi-inovasi untuk membangun daerah ini. Yang senior-senior berikan ruang mereka untuk berinovasi dengan baik. Tentu Kabupaten Bulungan akan maju. Kalau Kabupaten Bulungan, kabupaten kota, demikian majunya tentu capaian Indonesia Emas itu insya Allah akan kita capai. Amin. Amin. Nah sebelum jauh ke Indonesia Emas, saya ingin Indonesia di 5 tahun mendatang akan seperti apa kira-kira Pak Dwi?
Tentunya Indonesia ke 5 tahun ke depan itu akan lebih berdaulat lagi. Kemudian tentunya juga kita berharap tidak akan bergantung lagi dengan negara-negara lain, karena sampai dengan saat ini kita sudah melihat capaian-capaian nasional. Kemarin sudah kita juga lihat bahwa kita sudah menjadi lumbung pangan, bahwa kita sudah bisa bersuasembada pangan tentunya dengan program-program strategis nasional era presiden kita sekarang ini. Di hadapan 5 tahun ke depan, kalau kita bisa konsisten, berkelanjutan, menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, tentu kita akan lebih cepat maju ya dibanding negara lain. Amin. Amin. Pak Dharma, terakhir. Ya, Indonesia 5 tahun ke depan seperti apa bayangan Bapak? tentu ini sulit ya, karena isu global ini yang sangat luar biasa, Betul, dinamika menggerus juga. Begitu juga dinamika perpolitikan di nasional, menggerus juga ke daerah. Tentu saya tetap optimis itu bisa untuk tercapai dengan kebersamaan, dengan komitmen yang kuat, mulai dari pusat dan daerah. Para pemimpin kita sudah stoplah kita untuk saling tidak menghormati. Tidak usah kita membuang energi. Mari kita sama-sama membangun. Yang pemimpinnya juga menghormati dengan masyarakatnya, memberikan ruang untuk juga dapat membangun bersama-sama, tidak alergi dengan kritik. Yang mengkritik juga punya etika, punya saluran yang lebih baik sesuai dengan koridor hukum yang ada. Saya rasa kalau itu kita penuhi bersama-sama, kita masih harus mengejar ini menjadi benar-benar tercapai Indonesia Emas itu. Amin. Amin. Baik, terima kasih Komandan Kodim 0903 Kabupaten Bulungan Kolonel Infanteri Dwi Hendra Jaya dan juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulungan Pak Darmawan Esos MAP sudah membagikan insight dan juga sudah memberikan banyak pandangan bagi saya dan juga tentunya pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan. Semoga apa yang disampaikan pada saat ini terwujud dalam kemudian hari atau beberapa tahun ke depan dan tentunya dapat diaplikasikan oleh masyarakat. Kalau dari saya, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika di hati, dan satu lagi Kaltara di hati. Saya Hussein Jodokoro, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.